Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering kita mendengar ketika seseorang sudah dikuburkan, para tokoh masyarakat atau orang-orang yang dipercaya diminta untuk menyampaikan 1, 2, 3 patah kata terkait jenazah yang baru saja dikubur. Mereka mengatakan jenazah sahabat, karib, orang tua, ayah yang telah meninggalkan kita ini sekarang mereka beristirahat. Mereka sekarang berada di tempat peristirahatan terakhir. Seringkali kata-kata itu kita dengar, dan bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian orang, di mana mereka orang-orang beriman meyakini bahwa kubur merupakan akhir dari segala perjalanan kehidupan manusia. Setelah manusia itu mati, maka mereka menganggap tidak ada lagi apa-apa sesudah itu. Padahal dalam agama kita, alam kubur merupakan perjalanan pertama, bukannya akhir. Ketika ada orang yang meyakini alam kubur adalah peristirahatan terakhir, maka di sini kita katakan kubur itu bukan peristirahatan terakhir, tetapi kehidupan pertama setelah kehidupan di dunia ini. Maka sering pula kita dengar ketika ada orang yang meninggal, dia sudah beristirahat di alam sana, dia sudah beristirahat di alam baka, dia sudah merasakan ketenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan ini juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ketika dikatakan orang itu beristirahat di alam sana, ketika mereka bertemu dengan Allah, berangkat dari dunia ini menuju alam berikutnya, mereka dikatakan tenang apabila mereka melakukan amal. Ketika orang itu dikatakan tenang, mereka mempersiapkan bekal. Apabila orang itu tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya, maka tidak dikatakan orang itu tenang. Bisa jadi mereka gelisah ketika kita mengadakan suatu perjalanan jauh, bekal kita kurang, bekal kita tidak cukup. Apakah kita bisa tenang melewati perjalanan kita itu? Apakah hati kita ini bisa tentram ketika kita melewati perjalanan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Kita akan gelisah. Uang saya kurang, bekal saya kurang, nanti saya makan apa, nanti saya nginap di mana. Itu ketika kita di dunia saja kita tidak bisa tenang, apalagi ini perjalanan yang kekal abadi. Maka mustahil rasanya setiap orang yang berangkat menuju Allah itu tenang. Tergantung siapa yang berangkat, tergantung siapa yang bertemu dengan Allah. Memang ada ayat mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada Tuhan kalian Allah, dalam keadaan radiyatan, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada garis bawah di sini, yaitu jiwa-jiwa yang tenang yang bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil rasanya salat jarang, bayar zakat jarang, puasa jarang, berbuat baik jarang, kemudian dikatakan orang itu sudah tenang di alam sana. Kita mendoakan, boleh kita mendoakan, tetapi ketika kita katakan semua yang berangkat menghadap Allah itu merasakan ketenangan, tunggu dulu. Tergantung siapa yang berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mendapatkan redhonya, maka itu kita ucapkan pada pagi hari, raditu billahi rabbah, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Apa makna redha kita Allah sebagai Tuhan kita? Kita mengerjakan perintah solat, mengerjakan puasa, mengerjakan membayar zakat, haji bagi yang mampu, membantu sesama kaum muslimin. Itulah orang-orang yang mendapat redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dilakukan, maka pantaslah jiwa yang berangkat itu merasakan ketenangan. Maka dalam pengajian kita di Masjid Tauhid pada pekan terakhir di setiap bulan,
kita mengkaji perjalanan manusia setelah kehidupan di dunia ini. Ada orang-orang yang tenang dan ada pula orang-orang yang tidak tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.